Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Setelah musim lalu tim saya FC Butang tersingkir di babak 32 besar Cup, musim ini alhamdulillah akhirnya kedua tim yang saya tangani lolos ke babak final guys. Nah, di babak final kali ini kita akan menghadapi tim asal Serbia yaitu Bobela FC. Dan untuk menghadapi mereka, rencananya kali ini saya akan mencoba hal baru. Ya, kali ini saya akan mencoba taktik, strategi, dan formasi 3-5-2, di mana formasi ini sebelumnya tidak pernah saya gunakan sama sekali untuk laga-laga resmi. Jadi mari kita lihat sebagus apa taktik, strategi, dan formasi 3-5-2 jika diterapkan ke dalam game Top 11. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Kelapa Sawit, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, di Kiano Official, kamu bisa top up game kesayanganmu dengan harga termurah guys. Udah gitu, prosesnya cepat dan yang paling penting amanah ya guys ya. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi kali ini tim saya akan menghadapi Bobela FC di babak final Cup musim ini. Dan seperti biasa, karena ini adalah pertandingan yang sangat-sangat penting dan sangat menentukan untuk kesuksesan tim saya, jadi sebelum pertandingan berlangsung, saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih tim untuk mendapatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Lalu saya juga sudah memastikan kondisi pemain bugar serta moral pemain inti dan beberapa pemain cadangan mantap ya guys ya. Nah, setelah memastikan persiapannya sudah luar biasa bagus, sekarang mari kita atur taktik dan formasi tim kita terlebih dahulu menjadi formasi 3-5-2. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti. Kalau misalkan tim saya tertekan dan kesulitan untuk bisa membangun serangan dengan baik, mau tidak mau kita harus kembali merubah taktik, strategi maupun formasinya di babak kedua nanti guys. Oke guys, langsung saja mari kita atur mengenai taktik dan formasi yang akan kita terapkan di babak final Cup musim ini, yaitu formasi 3-5-2. Nah, karena saya tidak punya opsi yang cukup bagus di posisi midfielder center, jadi saya akan menempatkan 2 DMC atau defense midfielder center. Sebenarnya sih ada juga sih pemain di posisi MC, tapi saya rasa mungkin akan lebih bagus jika kita menempatkan 2 DMC guys. Nah, untuk striker di sini saya menempatkan Jan Slepen dan juga Rafael Struijk, tapi posisi Rafael Struijk agak ditarik ke belakang di posisi AMC ya guys ya. Soalnya Rafael Struijk posisi terbaiknya AMC, jadi saya takutnya kalau misalkan dia ditempatkan di posisi striker, justru yang ada dia bisa ngeriwuh Jan Slepen. Ngeriwuh maksudnya takutnya ya dia itu bikin Jan Slepen tidak mendapatkan suplai bola yang baik lah gitu. Jadi kita akan buat Jan Slepen sebagai penyerang utama, sementara Rafael Struijk dia akan bermain sebagai penyerang bayangan sesuai dengan gaya mainnya guys. Ya, kita akan coba atur terlebih dahulu untuk taktik dan juga formasinya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Oke, mungkin Tom Haye bisa ditarik ke belakang atau mungkin agak sedikit ke depan. Untuk Loop dan juga Ragnar Mangun kita taruh di sini. Oke, untuk posisi kedua penyerang tengah kita tarik ke belakang, posisinya mendekati posisi AMC. Jadi untuk posisi seperti ini bisa dibilang memang agak sedikit rentan ya guys ya. Untuk formasi 3-5-2 agak sedikit rentan kebobolan, soalnya di sini kita hanya menempatkan 3 center back, sementara di posisi DMC juga agak ditarik ke depan, posisinya mendekati posisi MC. Itu membuat area pertahanan kita sangat terbuka lebar, dan memang kita di sini mengandalkan pemain tengah untuk bisa mendominasi penguasaan bola. Tapi misalkan kita gagal mengantisipasi tekanan lawan dan tim lawan berhasil memanfaatkan bawah kedua sayap tim kita, ada kemungkinan mereka justru bisa dengan mudah mencetak gol ke gawang tim kita guys. Ya, kurang lebih formasinya seperti ini, 3-5-2 atau terbaca oleh sistem sebagai formasi 3-2-3-2 atau 3-2-3-1-1. Karena Rafael Struijk posisinya ditarik ke belakang mendekati posisi
bukan Rafael Struijk, tapi Rafael Struijk dimainkan di posisi terbaiknya, di posisi MC, sementara Jens Reppen ditarik ke belakang mendekati posisi AMC ya guys ya. Jadi untuk Jens Reppen dia bermain sebagai SS atau second striker, atau bisa dibilang juga sebagai center forward ya, kurang lebih seperti itu kalau misalkan di game eFootball atau game FC 25 guys. Oke, sayang sekali kita tidak bisa melihat lebih jauh kelebihan serta kelemahan tim lawan, dan kita juga belum mengatur taktik yang akan kita terapkan menghadapi tim asal Serbia ini. Jadi mari kita lihat formasi 3-5-2 akankah bagus saat digunakan di babak final menghadapi tim asal Serbia. Dan kedua manajer hadir di sisi lapangan mendampingi timnya masing-masing. Nah, untuk taktik di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Dan perlu diingat bahwa pertandingan kali ini berlangsung saat cuaca cukup panas ya guys ya, meskipun malam hari tapi cuacanya cukup panas, jadi bisa membuat pemain kita kelelahan. Dan gaya tekanan tinggi yang saya terapkan tentu resikonya juga cukup tinggi, karena kalau misalkan tim saya kelelahan, mereka bisa saja kehilangan konsentrasi dan tim lawan bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol ke gawang tim kita guys. Oke, dan kita perhatikan Bobila FC menerapkan skema formasi 4-2-3-1, formasi yang cukup populer di akhir-akhir ini. Kita lihat FC Butang mencoba membangun serangan, umpan crossing, tapi sayang sekali tandukan Tom Haye masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Bobila FC ya. Dan untuk ball possession sementara FC Butang bermain cukup baik di babak pertama. Tekanan demi tekanan dilakukan, kali ini ada low up di sisi sebelah kanan, berhasil direbut tapi tidak menghasilkan serangan balik cepat. Kita harus tetap perhatikan karena Bobila menerapkan skema formasi 4-2-3-1, itu berarti mereka akan bermain menyebar ke sisi, biasanya seperti itu ya guys ya. Mereka akan bermain menyebar ke sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan. Apalagi di sini kita menempatkan 3 center back dan tidak ada wingback maupun fullback di sisi kanan maupun di sisi kiri, yang membuat lini pertahanan kita agak sedikit riskan diserang dari bawah kedua sayap. Oke, kali ini Rafael Struijk, Jens Reppen kali ini umpan balik belakang, akan kabur buah gol. Rafael Struijk bagus sekali tembak, tapi sayang sekali tembakan Rafael Struijk masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Bobila FC. Skor di babak pertama masih 0-0. Kita lihat akankah Bobila FC sial kampret menyambungkan ulang. Kadal ini pertandingan final, kocak, jangan sampai kita kebobolan lebih dulu anjir. Ini kebiasaan buruk pak kebiasaan buruk. Jadi kalau misalkan pertandingan penting ada aja dramanya anjir. Oke, sabar. Ngopi dulu guys. Ini jaringan di sini memang kayak kadal, dan itu alasan kenapa saya jarang live akhir-akhir ini guys, karena sinyalnya jelek sekali di sini. Sinyalnya GSM, geser sedikit modern. Oke, kita lihat akankah kita mampu mempertahankan kedudukan. Oh, ternyata skor 1-1. Kita lihat. Saya akan terus-menerus memberikan form latihan menyerang. Gol dicetak oleh Robin Love dan juga Rabax. Jadi tim saya sebenarnya sempat unggul lebih dulu, tapi ternyata tim lawan mampu menyamakan kedudukan. Tom Haye, Handoyo, umpan ke sisi sebelah kanan, ada low off di sana. Umpan crossing Rafael Struijk, tapi sayang sekali Rafael Struijk masih belum mampu menerima split puntar dengan baik pemirsa. Menit 41, skor masih 1-1. The Eagles kembali pada Eagles. Orah di sana, umpan jauh ke depan, bagus Rafael Struijk yang dituju akan berbuah gol, tapi sayang sekali lagi-lagi Rafael Struijk tidak mampu memanfaatkan satu peluang emas yang didapatkan di depan mulut gawang dari Bobila FC. Mardiansa, ada Abu Bakar, kembali pada Mardiansa. Umpan jauh ke depan, Tom Haye yang dituju tapi berhasil digagalkan pemirsa.
Oke, kita coba pakai gaya umpan panjang ya guys ya. Dan untuk jebakan offset nyala, untuk serangan balik mati. Kita lihat akankah dengan perubahan taktik strategi. Dan tentu saja kita akan ubah formasinya ya guys ya. Soalnya tim saya tertekan di babak pertama dan kita juga kebobolan. Jadi agar kita bisa kembali mencetak gol, kita harus melakukan perubahan. Dan semoga saja kita mampu mencetak gol di babak kedua, karena ini cukup penting. Dan kali ini kita akan kembali menerapkan skema formasi 3-2-3-1-1, formasi yang menjadi andalan saya di musim ini. Menit 47, Nathan Joaon masuk menggantikan Orah, pemirsa. Kita lihat lemparan ke dalam, Mardiansah, Igles cukup tenang. Nathan Joaon umpan jauh ke depan, Tom Haye yang dituju, bagus sekali Tom Haye, gol! Tom Haye nomor punggung 28 dari FC Buteng langsung menggebrak gawang dari Bobela FC, pemirsa, lewat umpan jarak jauh yang diberikan oleh Nathan Joaon yang masuk di babak kedua. Skor menjadi 2-1. Kali ini Bobela mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, berbahaya, akankah berbuah gol, umpan ke tengah, oh cukup baik dan sayang sekali, oh bukan sayang sekali, bagus sekali. Satu kesempatan yang didapatkan oleh pemain Bobela FC masih melambung keluar lapangan. Oke, karena cuaca cukup panas di luar, jadi saya tidak ingin pemain saya kelelahan. Jadi kita ubah gaya tekanan menjadi rendah. Serangan dilakukan adalah low up kali ini, umpan Rabona, Jan Srepan, gol! Jan Srepan kali ini mampu mencetak gol kembali di babak kedua dan membawa FC Buteng unggul 3-1 lewat gol salto yang luar biasa. Ya, perubahan taktik, strategi dan formasi yang kita terapkan di babak kedua ternyata membuahkan hasil, di mana 3 gol kali ini bersarang ke gawang tim lawan. Kali ini kita akan terus-menerus memberikan form latihan menyerang. FC Buteng dengan gaya umpan panjangnya kali ini berhasil menerima bola. Jan Srepan, bagus sekali Jan Srepan, gol! Jan Srepan, tapi sayang sekali ada potensi offside, pemirsa. Onside, ayolah onside, bagus sekali onside. Gol kembali tercipta. FC Buteng bermain sangat luar biasa. Skor 4-1 di babak kedua, pemirsa. Jan Srepan lebih suka bermain sendiri di posisi striker sebagai target man. Dia lebih suka bermain sendirian daripada menempatkan 2 striker sekaligus atau 2 penyerang sekaligus berdampingan sejajar. Oh, nyaris saja. Dan ketika kita melakukan perubahan formasi, pemain FC Buteng seolah-olah bermain lebih percaya diri dan mampu mencetak gol kembali ke gawang Bobela FC. Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh manajer tim lawan, dan saatnya kita menarik keluar Rafael Struijk. Dia bermain kurang maksimal di laga kali ini. Satu pelanggaran keras dilakukan oleh pemain belakang Bobela FC, kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Jan Srepan mengambil skuit tunda, rancang-rancang Jan Srepan akan berbuah gol, tembak saja dan sayang sekali satu kesempatan gagal dimaksimalkan dari situasi bola mati, pemirsa. Skor masih 4-1. Kali masuk menggantikan Rafael Struijk. Ya, Igles kali ini umpan ke tengah, Handoyo, Love menggiring bola, bagus sekali Love, akan berbuah gol Love, bagus Love, tembak saja dan gol. Robin Love kali ini berhasil mencetak gol dengan sangat-sangat baik. Sepakan kaki kanan dari Robin Love masuk ke gawang Bobela FC dan membawa FC Buteng unggul 5-1 atas tim lawan, pemirsa. Van der Linden kali ini umpan ke tengah, Brizuela berbahaya dan nyaris saja. Sepakan Brizuela masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai mimisan. Oke, tetap tenang. Kita sudah unggul jauh atas Bobela, pemirsa. Satu kemenangan sudah di depan mata. Ada Handoyo, Halin menggiring bola, bagus sekali Halin. Akankah berubah gol Halin? Gol! Oh, tidak, ternyata sepakan Halin masih melambung keluar lapangan. Oke. Waktunya kita memasukkan Rodriguez atau Hubble. Kita coba tarik siapa? Mungkin Rodriguez aja. Rodriguez masuk menggantikan Handoyo. Kita atur formasinya jadi formasi, kita coba pakai formasi 3
1-4-2 ya guys ya. Aldin akan bermain di posisi terbaiknya. Oh, sayang sekali Jovanovic berhasil memperkecil ketertinggalan lewat salto yang luar biasa. Gol spektakuler dilakukan oleh pemain depan dari Bobela. Rodriguez masuk menggantikan Handoyo. Kita lihat akankah tim lawan mampu mencetak gol kembali di akhir babak kedua. Robin Love, Jan Schreven, umpan ke tengah berhasil dipotong dan menghasilkan serangan back cepat berbahaya. Van der Leden, Jovanovic kali ini bayang-bayang 1, 2, 3 pemain masih bisa dilewati. Oh, berbahaya sendirian di sana dan bagus sekali Martin Paz berhasil menangkap Skripundar dengan sangat baik pemirsa. Skor masih 5-2. Arjuna mengalami cedera di akhir babak kedua. Akankah kita lihat FC Butang mampu mencetak gol kembali untuk menutup kemenangan? Umpan ke belakang Tom Haye, cukup baik umpan jauh ke depan, Halin yang dituju tapi berhasil digagalkan. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Mari kita lihat. Tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil mengalahkan Bobila FC tim asal Serbia dengan skor telak 5-2 di babak final Cup season ke-190 pemirsa. Ya, perubahan taktik yang kita terapkan ternyata membuahkan hasil. Setelah sebelumnya kita menerapkan skema formasi 3-5-2, ternyata kita kesulitan untuk bisa membangun serangan dan bisa bertandingan baik karena tim saya ternyata tidak menyukai formasi tersebut, tidak terlalu sesuai dengan skema formasi skema pemain yang saya miliki, hingga akhirnya formasi 3-5-2 tidak terlalu efektif di babak pertama. Dan ketika saya melakukan perubahan taktik, strategi maupun formasi di babak kedua, akhirnya kita mampu mencetak banyak gol ke gawang tim lawan guys. Jadi sebegitu penting formasi di game Top 11 ya guys ya. Meskipun semua formasi bagus, kalau misalkan tim kita ternyata belum beradaptasi dengan baik dengan formasi yang biasa kita terapkan, tentu ini akan membuat tim kita kesulitan meraih kemenangan. Oke, dan untuk ball possession FC Butang di sini unggul 60 berbanding 40%. Untuk total tembakan kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan, dan untuk man of the match yaitu Robin Love, dia bermain sangat baik di sisi sebelah kanan FC Butang pemirsa. Sementara Nathan Joaon juga bermain cukup baik dengan performa 7,5 meskipun dia masuk di babak kedua menggantikan Handoyo dengan satu asisnya yang luar biasa. Umpan jarak jauh yang berhasil diterima dengan baik oleh penyerang dari FC Butang, dan drastik penjaga gawang dari Bobela bermain kurang maksimal karena tidak mampu menghentikan tekanan yang dilakukan oleh pemain FC Butang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Kakak, Muhammad Fajrin, Dwi Kusworo, Dikas, Mosento Loki, kemudian ada juga Coach Ray Like, si Haseli 28, Diandre Pawalia, dan Bang Firdaus Ali. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Bobila FC tim asal Serbia dengan skor telak 5-2 di babak final Cup season 190 pemirsa. Ya, itu adalah pertandingan yang luar biasa setelah kita sebelumnya gagal di babak 32 besar Cup musim lalu, dan musim ini kembali ke babak final dan akhirnya kita kembali meraih gelar juara Cup musim ini. Dan saya harap teman-teman juga meraih kemenangan musim ini ya guys ya. Semoga teman-teman bisa meraih trofi pertama. Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat, pencapaian kalian sudah hebat. Semoga musim depan tim yang teman-teman kelola bisa kembali meraih gelar juara. Oke, jadi ini adalah gol yang diciptakan oleh Tom Haye melalui umpan jarak jauh. Sangat bagus tadi. Tapi sayang ya guys ya, untuk gol pertama dari kedua tim tidak bisa kita lihat karena memang tadi sempat lost koneksi. Jadi ya, hanya gol-gol yang kita tahu aja tadi pas setelah lost connection. Oke, itu adalah gol salto yang sangat bagus dari Jan Schreven. Kemudian gol selanjutnya dicetak oleh Jan Schreven kembali di menit ke-59. Kali ini dari skema build up pemain belakang FC Butang, Tom Haye memberikan umpan jarak jauh pada Jan Schreven, dan ini adalah strategi yang sangat efektif untuk menjebol ini pertahanan tim lawan yang sangat solid.
Gol luar biasa dari Jan Schreven pemirsa. Sempat terjadi cek PR sebenarnya di menit-menit tersebut, di gol tersebut, tapi beruntung ternyata gol tercipta. Kemudian ada gol juga dari Robin Love. Nah, di sini kita bisa perhatikan Robin Love melewati penjagaan. Dia memiliki dribble yang cukup baik hingga bisa melewati penjagaan dan melakukan sepakan kaki kiri yang luar biasa dan cukup keras ke gawang tim lawan. Pemirsa, skor di sini berakhir 5-2 ya, dimana ternyata tim lawan mampu memperkecil ketinggalan dan menutup kekalahan mereka. Ini satu gol hiburan diciptakan oleh tim lawan lewat gol salto yang luar biasa ya guys ya, lewat kerjasama yang cukup apik pemain belakang dan juga pemain depan dari Bobela FC ya. Jovanovic mampu mencetak gol hiburan sebelum menutup kekalahan atas FC Buteng guys. Oke, jadi kesimpulannya formasi 3-5-2 ternyata kurang begitu bagus jika diterapkan ke dalam game Top 11. Tapi perlu diingat bahwa mungkin ketika tim saya menerapkan skema formasi tersebut kurang begitu bagus, tapi ada teman-teman yang pakai formasi itu tapi bagus gitu. Itu karena teman-teman memang sudah memiliki komposisi pemain yang sudah sesuai dengan taktik, strategi, dan formasi 3-5-2. Sementara saya belum memiliki pemain-pemain yang cukup bagus jika menggunakan formasi tersebut, karena saya biasanya menempatkan satu striker dan pemain-pemain saya belum cukup terbiasa dengan skema formasi seperti ini guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga tim yang teman-teman kelola meraih gelar juara. Dan sebelum menutup video ini, jangan lupa like videonya ya guys ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership NN11. Terima kasih buat partnership NN11 yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.